Assalamualaikum, bersama saya In Aulia. Hari ini kita akan membahas materi tentang kesebangunan. Untuk memahaminya, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar-gambar persegi. Kita lihat ada 3 gambar persegi, warna merah, kuning, dan biru. Persegi-persegi di atas pasti sebangun. Lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, gambar berikutnya adalah persegi panjang. Terdiri dari 3 persegi panjang berwarna merah, kuning, dan biru. Persegi panjang di atas belum tentu sebangun. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui apa itu syarat kesebangunan. Nah, 2 bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari gambar-gambar tadi, kita akan gali lebih dalam kenapa persegi sebangun dan kenapa persegi panjang belum tentu sebangun. Kita mulai dengan menyelidiki kedua persegi panjang. Kalian bisa lihat di sini ada 2 persegi panjang, yaitu persegi panjang merah dan persegi panjang yang kuning. Persegi panjang merah adalah persegi panjang ABCD dengan panjang atau P1-nya 20 cm dan lebarnya atau L1 sama dengan 16 cm. Persegi panjang yang kedua berwarna kuning adalah persegi panjang PQRS dengan panjang atau P2 sama dengan 10 cm dan lebar atau L2-nya sama dengan 8 cm. Untuk menyelidiki sebangun atau tidak, kita perlu memahaminya mulai dari syarat pertama, kemudian nanti syarat yang kedua. Syarat pertama, bahwa sisi-sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan yang sama. Karena itu, dari persegi panjang pertama dan persegi panjang kedua, kita bandingkan panjangnya. Pada persegi panjang pertama, P1 sama dengan 20 dan persegi panjang kedua, P2 sama dengan 10 kita bandingkan, sehingga memperoleh perbandingan 20 banding 10. Kalau disederhanakan, sama dengan 2. Kemudian lebarnya. Lebar persegi panjang pertama adalah 16, lebar persegi panjang kedua adalah 8. Kita bandingkan, 16 banding 8 sama dengan 2. Kita bisa lihat bahwa di sini perbandingan panjang maupun lebarnya mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 2. Maka, syarat pertama terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kita lihat di sini, sudut A pada persegi panjang pertama bersesuaian dengan sudut P pada persegi panjang kedua. Atau bisa kita tuliskan dengan sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat. Karena dia adalah persegi panjang. Begitu juga dengan sudut B sama dengan sudut Q, besarnya juga 90 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut R, besarnya juga 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka syarat kedua pun terpenuhi. Dari kedua persegi panjang di atas memenuhi kedua syarat, yaitu syarat 1 dan syarat yang kedua. Maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Kedua, kita akan menyelidiki apakah kedua persegi panjang ini sebangun. Ada persegi panjang yang pertama, yaitu persegi panjang ABCD dengan panjang atau P1-nya sama dengan 20 cm, kemudian lebarnya atau L1 sama dengan 16 cm. Apakah sebangun dengan persegi panjang yang ketiga yang berwarna biru, yaitu persegi panjang KLMN. KLMN ini mempunyai panjang atau P3 sama dengan 8 cm dan lebarnya atau L3 sama dengan 4 cm. Sama dengan cara sebelumnya, kita akan menyelidikinya untuk syarat pertama dan syarat kedua. Syarat pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kita lihat. Kita akan bandingkan panjangnya, yaitu P1 dengan P3.
P1 sama dengan 20, P3-nya sama dengan 8, kita bandingkan jadi 20/8. Disederhanakan, masing-masing dibagi 4 akan menjadi 5/2. Kemudian lebarnya. Pada persegi panjang pertama, L1 sama dengan 16. Pada persegi panjang yang ketiga, L3 sama dengan 4. Kita bandingkan 16 dibanding 4 atau 16 dibagi 4, hasilnya sama dengan 4. Ternyata perbandingan antara panjang dan lebarnya mempunyai perbandingan yang berbeda, yaitu untuk panjang 5/2 sedangkan lebarnya 4. Sehingga syarat pertama tidak terpenuhi. Sedangkan syarat kedua, karena dua-duanya adalah persegi panjang, pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut A sama dengan sudut K sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan sudut L sama dengan 90 derajat, sudut C dengan sudut M sama dengan 90 derajat, dan sudut D sama dengan sudut M sama dengan 90 derajat. Maka syarat kedua dipenuhi. Karena salah satu syarat kesebangunan persegi panjang di atas tidak dipenuhi pada syarat pertama, maka antara persegi panjang ABCD dengan persegi panjang KLMN tidak sebangun. Jadi walaupun sama-sama bentuknya persegi panjang, tetapi ketika kita bandingkan ukurannya, ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat kesebangunan. Makanya tadi dibilang persegi panjang itu belum tentu sebangun. Ada yang memang sebangun, tapi ada juga yang tidak sebangun. Nah, sekarang dari contoh ketiga ini kita akan menyelidiki untuk persegi. Apakah kedua persegi berikut sebangun? Kita ingat, ciri persegi adalah panjang rusuknya sama semua. Kita lihat di sini ada dua persegi, yang merah yaitu persegi ABCD dengan panjang rusuknya 24 cm. Kemudian persegi yang kedua berwarna kuning yaitu persegi PQRS dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. DC berbanding SR adalah 24/8. Kalau kita sederhanakan sama dengan 3. Kemudian AD bersesuaian dengan PS. Kita bandingkan menjadi 24/8. Nilainya juga sama dengan 3. Karena setiap persegi mempunyai panjang yang rusuk yang sama, maka syarat yang pertama ini pasti akan terpenuhi. Pasti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya akan sama besar. Untuk syarat kedua, sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat, sudut B dengan sudut Q sama dengan 90 derajat, kemudian sudut C sama dengan sudut R juga sama dengan 90 derajat, sudut D sama dengan sudut E sama dengan 90 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian pasti juga akan sama besar. Dari sini syarat kedua dipenuhi. Karena kedua persegi di atas memenuhi syarat 1 dan 2, maka kedua persegi ini yaitu persegi ABCD dan persegi PQRS adalah sebangun. Contoh yang keempat, kita akan menyelidiki untuk persegi ABCD dengan persegi KLMN apakah sebangun. Persegi ABCD mempunyai panjang rusuk sama dengan 24 cm, kemudian persegi KLMN mempunyai persegi 5 cm. Untuk syarat pertama, kita akan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. JC bersesuaian dengan NM sama dengan 24/5. Kemudian AD bersesuaian dengan KM, maka perbandingannya juga 24/5. Karena setiap persegi mempunyai panjang rusuk yang sama, maka syarat 1 pasti akan terpenuhi. Begitu juga untuk syarat kedua, semua rusuknya akan bernilai 90 derajat, maka syarat kedua juga dipenuhi. Karena kedua persegi di atas memenuhi syarat 1 dan kedua, maka keduanya sebangun, yaitu persegi ABCD dan persegi KLMN. Karena setiap persegi mempunyai panjang rusuk yang sama, maka semua persegi pasti sebangun. Artinya, kalau ada dua persegi, kita tidak perlu mengujinya untuk syarat pertama maupun syarat kedua untuk membuktikan dia sebangun, karena kedua persegi itu pasti sebangun.
Beda dengan persegi panjang. Kalau ada dua persegi panjang, kita tidak bisa langsung bilang bahwa dia sebangun, tapi kita harus selidiki dulu bagaimana syarat pertama terpenuhi atau tidak, syarat kedua terpenuhi atau tidak. Itu untuk persegi panjang. Nah, ternyata selain persegi, ada bangun-bangun datar yang pasti sebangun, yaitu tadi kita sudah membuktikannya. Yang pertama persegi, kedua lingkaran, dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Kalau sebelumnya kita sudah memahami tentang konsep kesebangunan, maka kita akan lanjut dengan contoh soal. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, apakah bangun-bangun datar berikut sebangun? Kita lihat di sini ada dua bangun datar, yaitu bangun trapesium, terdiri dari trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Untuk membuktikan dia sebangun, kita harus menyelidiki untuk syarat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian mulai dari sudutnya, sudut 108 dan sudut 95 derajat. Di sini ada sisi AD pada trapesium ABCD, kemudian ada PS pada trapesium PQRS. Kita bandingkan. AD panjangnya 10, kemudian PS panjangnya 5. 10 banding 5 sama dengan 2. Nah, kemudian kita bandingkan untuk sudut 95 derajat dan 85 derajat. Di trapesium ABCD adalah sisi DC. Sedangkan di trapesium PQRS adalah sisi SR. Nah, DC panjangnya 6, sedangkan SR panjangnya 3. Maka 6 dibagi 3, hasilnya sama dengan 2. Kemudian kita lihat untuk sudut yang bersesuaian 72 derajat dan 85 derajat, yaitu sisi BC pada trapesium ABCD dan sisi QR pada trapesium PQRS. BC panjangnya 12, sedangkan QR panjangnya 6. Jadi perbandingannya 12 banding 6, nilainya sama dengan 2. Kemudian sudut 108 dan sudut 72 derajat. Di trapesium ABCD adalah sisi AB. Sedangkan di trapesium PQRS adalah sisi PQ. Kita bandingkan. Jadi 4 banding 2. Nilainya sama dengan 2. Sehingga dari sini kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu 2. Ini perbandingannya sama. Maka dia memenuhi syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua kita cek. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, besarnya 108 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q, besarnya 72 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, besarnya 85 derajat. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut S, besarnya 95 derajat. Ini artinya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama besar. Karena kedua syarat ini terpenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS. Itu contoh pertama. Kemudian di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga PQR. Dalam soal sudah diketahui bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, yang ditanya, tentukan panjang sisi BC dan PQ. Karena sudah sebangun, maka kita tidak menyelidikinya lagi. Kita tidak memenuhi syarat pertama atau syarat kedua. Tapi di soal ini yang perlu kita cari adalah panjang sisinya. Nah, untuk
kita lihat untuk sudut 70 derajat dan 60 derajat, ini adalah sisi AC di segitiga ABC. Sedangkan di segitiga PQR adalah sisi PR. Jadi yang dibandingkan AC banding PR. Besarnya untuk AC-nya 24, PR-nya 8. Maka perbandingannya 24 dibanding 8 sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan mencari sisi BC. Sisi BC adalah sudut 70 derajat dan sudut 50 derajat. Ini adalah BC, kemudian di segitiga PQR adalah QR. Nah, BC-nya ini yang ditanya panjangnya, sedangkan QR panjangnya 5. Karena dia mempunyai perbandingan yang sama, karena dia sebangun, maka ini 3 dan BC per 5 bisa kita anggap sama. BC per 5 sama dengan 3, maka BC sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Ini panjang BC. Kemudian kita mau cari panjang PQ. PQ adalah sudut 60 derajat dan sudut 50 derajat. Di segitiga ABC adalah sisi AB. Sedangkan di segitiga PQR adalah PQ. Panjang AB adalah 18, panjang PQ itu yang sedang kita cari. Jadi perbandingannya AB banding PQ sama dengan 18 banding PQ. Nah, karena ABC sebangun dengan PQR, tadi kita sudah punya nilai perbandingannya, yaitu 3. Maka perbandingan ini kita bisa gunakan untuk menghitung PQ. 18 dibagi PQ nilainya sama dengan 3. Maka 3-nya kita pindah posisi, tukeran dengan PQ, jadi 18 per 3 sama dengan PQ. Maka 18 dibagi 3 adalah 6, sehingga panjang PQ kita bisa cari nilainya sama dengan 6. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian pahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.